Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat iman, rahmat dan kesehatan yang Ia berikan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa serta mahasiswi yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya atas nama Waode Dewi Kurnia dan rekan saya atas nama Muhammad Sopyan dan Yanti Kurniasi. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi kami tentang landasan aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Aksiologi adalah ilmu yang berbicara tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada juga beberapa pendapat, salah satunya dari Jujun S. Surya Sumantri. Ia berpendapat bahwa aksiologi adalah nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Ada juga dari Katsov. Ia berpendapat bahwa aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Kemudian ada hakikat aksiologi ilmu. Hakikat ilmu dipandang dari sudut aksiologi adalah cara penggunaan atau pemanfaatan pengetahuan ilmiah. Kemudian aksiologi meliputi nilai-nilai parameter bagi apa yang disebut sebagai kebenaran atau kenyataan, sebagaimana kehidupan kita yang mempelajari kawasan seperti kawasan sosial, kawasan material, dan kawasan simbolik yang masing-masing menunjukkan aspeknya sendiri-sendiri. Kemudian dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan evaluate dan evaluation. Ia dibentuk dalam 3 bentuk, yaitu nilai digunakan sebagai kata bentuk abstrak dan nilai digunakan sebagai kata bentuk konkret. Kemudian yang ketiga, nilai digunakan sebagai kata bentuk dalam ekspresi menilai. 2. Landasan aksiologi. Ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan kesejahteraannya dengan menitik beratkan pada kodrat dan martabat untuk kepentingan manusia. Maka pengetahuan ilmiah yang diperoleh disusun dan dipergunakan secara komunal dan universal. Dagobert Runas pada tahun 1963 mengemukakan beberapa persoalan dengan nilai yang mencakup hakikat nilai, tipe nilai, kriteria nilai, dan status metafisika nilai. Yang pertama adalah hakikat nilai. K. Bertens pada tahun 2007 berpendapat bahwa hakikat dari nilai-nilai yaitu yang pertama, nilai berasal dari kehendak atau bisa disebut voluntarisme. Yang kedua, nilai berasal dari kesenangan atau bisa disebut juga dengan hedonisme. Yang ketiga, nilai berasal dari kepentingan atau peri. Selanjutnya adalah tipe nilai. Tipe nilai dapat dibedakan antara lain intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik merupakan nilai akhir yang menjadi tujuan, sedangkan nilai instrumental merupakan alat untuk mencapai nilai intrinsik. Sebagai contoh nilai intrinsik adalah nilai yang dipancarkan oleh suatu lukisan, dan sholat 5 waktu merupakan nilai intrinsik dan merupakan suatu perbuatan yang sangat luhur. Nilai
instrumentalnya bahwa dengan melaksanakan sholat akan mencegah perbuatan yang keji atau jahat yang dilarang oleh Allah dan tujuan akhirnya mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya adalah kriteria nilai. Kriteria nilai adalah sesuatu yang menjadi ukuran nilai. Bagaimana nilai yang baik dan bagaimana nilai yang tidak baik. Standar pengujian nilai dipengaruhi aspek psikologis dan logis. Kaum hedonis menemukan standar nilai dalam kuantitas kesenangan yang dijabarkan oleh individu atau masyarakat. Kaum idealis mengaku sistem objektif norma rasional sebagai kriteria. Kaum naturalis menemukan ketahanan biologis sebagai tolak ukur. Selanjutnya adalah status metafisika nilai. Metafisik nilai adalah bagaimana hubungan nilai-nilai tersebut dengan realitas dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, subjektivisme adalah nilai semata-mata tergantung pengalaman manusia. Yang kedua adalah objektivisme logis, adalah nilai merupakan hakikat logis atau subsistensi bebas dari keberadaannya yang dikenal. Yang ketiga, objektivisme metafisik adalah nilai merupakan sesuatu yang ideal, bersifat integral, objektif, dan komponen aktif dari kenyataan metafisik. Selanjutnya ada teori tentang nilai. Teori nilai membahas 2 masalah, yaitu masalah etika dan estetika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang berarti adat kebiasaan. Tetapi ada yang memakai istilah lain, yaitu moral dari bahasa Latin, yakni jamak dari kata nos yang berarti adat kebiasaan juga. Akan tetapi, pengertian etika dan moral ini memiliki perbedaan satu sama lainnya. Etika ini bersifat teori, sedangkan moral bersifat praktek. Etika mempersoalkan bagaimana semestinya manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Etika hanya mempertimbangkan tentang baik dan buruk suatu hal dan harus berlaku umum. Antara ilmu pendidikan dan etika memiliki hubungan erat. Masalah moral tidak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran. Dalam perkembangan sejarah etika, ada 4 teori etika sebagai sistem filsafat moral, yaitu hedonisme, eudemonisme, utilitarisme, dan deontologi. Hedonisme adalah pandangan moral yang menyamakan baik menurut pandangan moral dengan kesenangan. Eudemonisme menegaskan setiap kegiatan manusia mengajar tujuan dan adapun tujuan dari manusia itu sendiri adalah kebahagiaan. Utilitarisme yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah ilahi atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodratiyah. Yang selanjutnya, deontologi adalah pemikiran tentang moral yang diciptakan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, yang bisa disebut baik dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak baik semua. Hal lain disebut baik secara terbatas atau dengan syarat, misalnya kekayaan manusia apabila digunakan dengan baik oleh kehendak manusia. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Estetika membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu. Yang terakhir, keempat, kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan. Nilai kegunaan ilmu untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai 3 hal, yaitu pertama, filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Selanjutnya, filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam posisi yang kedua ini, semua teori ajarannya diterima kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Terakhir, filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah dalam hidup. Ini kita menghadapi banyak masalah. Bila ada batu di depan pintu, setiap keluar dari pintu itu kaki kita tersandung, maka batu itu masalah kehidupan akan dijalani lebih enak
bila masalah-masalah itu dapat diselesaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, kita lanjutkan, yaitu tentang hubungan ilmu dan budaya. Ilmu berasal dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, dengan wazan fa'ila yaf'alu, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sciency, dari bahasa Latin scientia atau pengetahuan, skire atau mengetahui. Adapun pengertian ilmu yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Dan ilmu merupakan suatu yang paling penting bagi manusia. Soalnya, melalui ilmu, semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih murah. Peradaban manusia sangat berhutang juga kepada ilmu, karena ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dalam kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang pasti, sistematik, metodik, ilmiah, dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi. Nah, pada hakikatnya tujuan ilmu untuk mempermudah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke budayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budhaya, yaitu bentuk jamak dari budhi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia, adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, atau kodrat dan manusia, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupan, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Lanjut, yaitu ilmu dan kebudayaan berada pada posisi saling tergantung dan saling mempengaruhi. Namun pada satu pihak, perkembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaannya. Sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan ilmu, terpadu secara intim dengan keseluruhan sistem sosial dan tradisi kebudayaan. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu dan agama. Agama dan ilmu sangatlah saling terkait, karena orang yang banyak ilmunya apabila tanpa ditopengi oleh agama, semua ilmu tidak akan membawa keselamatan umat. Sebagai contoh, negara-negara maju yang sangat gigih mendalami ilmu dan teknologi, tetapi sering menjadi pemicu terjadinya peperangan. Begitupun juga orang yang sibuk dengan belajar agama, tetapi tidak mau menggali ilmu dan pengetahuan alam sekitar kita, maka akan mengalami kemunduran. Sedangkan untuk mencapai kebahagiaan akhirat, harus banyak berbuat atau beribadah dalam hal untuk kemajuan umat. Apa jadinya apabila semua umat berkutik di ritualitas saja? Ini adalah suatu pertanyaan gambaran yang menyedihkan. Seperti halnya dengan ilmu dan filsafat, agama tidak hanya untuk agama, melainkan untuk diterapkan dalam kehidupan dengan segala aspeknya. Nah, pengetahuan dan kebenaran agama yang berisikan kepercayaan dan nilai-nilai dalam kehidupan dapat dijadikan sumber dalam menentukan tujuan dan pandangan hidup manusia, dan sampai kepada perilaku manusia sendiri. Dalam agama sekurang-kurangnya ada 4 ciri yang dapat kita kemukakan, yaitu adanya kepercayaan terhadap yang gaib, kudus, dan maha agung, dan pencipta alam semesta atau yang sering kita sebut dengan Tuhan. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu dan moral. Berbicara mengenai ilmu dan moral memang sudah sangat tidak asing lagi. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Ilmu bisa menjadi malapetaka kemanusiaan jika seseorang yang memanfaatkannya
tidak bermoral atau paling tidak memindahkan nilai-nilai moral yang ada. Dalam artian baik atau buruknya ilmu sangat dipengaruhi oleh kebaikan atau keburukan moral yang para penggunanya. Pada dasarnya, masalah moral tidak bisa dilepaskan dari tekad manusia untuk menemukan dan mempertahankan kebenaran. Moral sangat berkaitan dengan nilai-nilai serta cara terhadap suatu hal. Pada awal masa perkembangannya, ilmu seringkali berbenturan dengan nilai moral yang diyakini oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat banyak ilmuwan atau ahli filsafat yang dianggap gila atau bahkan dihukum mati oleh penguasa pada saat itu. Selanjutnya adalah manfaat ilmu bagi kehidupan. Yang pertama ada mampu membedakan benar dan salah. Manfaat menuntut ilmu, seseorang tidak akan terperangkap pada perbuatan atau tindakan yang salah. Kemungkinan untuk melakukan tindakan salah karena pengaruh dari orang lain juga sangat kecil. Orang berilmu akan punya landasan hidup yang kuat serta selalu berusaha menempatkan diri pada posisi yang ia anggap tepat. Yang kedua yaitu bermanfaat hingga wafat. Setelah manusia mati atau wafat, maka terputus sudah segala hal keduniawian pada dirinya. Hakikatnya manusia akan meninggalkan segala bentuk urusan yang terjalin pada manusia secara otomatis ketika mati. Dengan ilmu yang ditinggalkan atau disampaikan, seseorang akan terkenang sampai kapanpun. Istilah menulis maka kau akan abadi adalah bentuk dari proses penularan ilmu melalui tulisan. Ilmu yang terdapat di dalam tulisan tersebut akan selalu bermanfaat bahkan setelah penulisnya wafat. Hal ini sama seperti yang diterapkan pada manfaat wakaf dan manfaat sedekah. Yang ketiga yaitu sarana menuju surga. Nah, kelak pada kehidupan berikutnya, manusia akan menempati suatu ruang bernama surga. Lalu bagaimana bisa ilmu disebut sebagai sarana menuju surga? Tentu sudah dipaparkan pada poin pertama, bahwa dengan ilmu, seseorang bisa membedakan hal yang benar dan hal yang salah. Keempat, meninggikan derajat manusia. Derajat atau tingkatan manusia akan terangkat dengan ilmu atau pengetahuan yang dimiliki, entah di mata Tuhan atau dalam pandangan sesama manusia. Orang yang berilmu senantiasa mendapat penghormatan yang baik. Yang kelima yaitu hal yang berharga selain harta. Nah, dalam kehidupan ini, manusia menganggap bahwa harta dan kekayaan adalah dua hal yang paling berharga. Lalu, apa ada hal lain yang memiliki nilai lebih dibanding harta dan kekayaan? Jawabannya tentu ada. Apa yang mempunyai nilai lebih dan paling berharga di muka bumi ini selain ilmu? Nah, harta dan kekayaan sangat melimpah akan membuat seseorang berusaha menjaga supaya harta tersebut tidak hilang. Berbeda dengan ilmu yang mampu menjaga diri manusia serta dapat mendatangkan harta. Seseorang yang kaya tidak akan bisa bertahan pada keadaan melimpah yang ia jaga. Akan tetapi orang berilmu yang mampu mengolah keadaan yang dapat mendatangkan harta secara berkesinambungan dalam jangka waktu lama dengan pengetahuan yang ia miliki.